إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti menginginkan dirinya menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Dan tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang yang merugi dan orang yang bangkrut. Kalau kita berbicara tentang masalah kerugian, sesungguhnya kerugian yang paling ditakutkan itu adalah kerugian yang akan terjadi nanti di hari akhirat. Karena apabila seseorang merugi di dunia, dia punya kesempatan untuk memperbaiki kerugiannya tersebut. Akan tetapi jika seseorang merugi di akhirat kelak, maka hanya neraka Allah Subhanahu wa taala tempat yang pantas bagi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Barang siapa yang ringan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, dan mereka tempatnya di dalam neraka kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulai ini khatib akan menyebut beberapa penyebab kerugian seseorang nanti yang akan terjadi di hari akhirat. Tujuan kita sebut ini adalah untuk kita jauhi, bukan justru untuk kita lakukan. Seorang ulama berkata, "Araftu syarra la lisyarri walakin litauqih." Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan keburukan itu, akan tetapi untuk aku jauhi. Wa man la ya'rifu syarran minal khairi yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara keburukan dengan kebaikan, maka ia akan terjatuh di dalam keburukan tersebut. Ada beberapa hal yang telah disebutkan oleh para ulama, seseorang yang membuat seseorang akan merugi nanti di akhirat. Yang pertama adalah apabila seseorang ketika dia di dunia melakukan amal soleh, dia tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia lakukan amal soleh tujuannya adalah untuk mendapat sanjungan pujian daripada orang lain. Dia berlakukan amal soleh karena ria, tidak didasari dengan keikhlasan. Maka orang ini adalah orang yang merugi. Dari segi mana kerugian yang didapatkan? Karena amal yang dia lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman,
ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah Tuhan yang maha kaya yang tidak membutuhkan sekutu apapun. Barang siapa yang melakukan satu amalan, di dalam amalan tersebut dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mengharapkan pujian daripada orang lain, mengharapkan sanjungan daripada orang lain, maka aku tinggalkan amalan tersebut, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Maksud kata para ulama, Allah tinggalkan, Allah tolak, Allah tidak terima amalan itu tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kerugian yang kedua bagi orang-orang yang beribadah karena riya, selain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya nanti di akhirat, ketika ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta balasan daripada amal yang dilakukan di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah lil mura'ina yaumal qiyamah. Allah berkata kepada orang-orang yang berbuat riya di dunia nanti pada hari akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi amal-amal hambanya, kemudian datang orang itu meminta amalnya, maka apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kamu pergilah kepada orang-orang yang dahulunya di dunia kamu mengharapkan pujian dari mereka, mengharapkan pahala dari mereka. Fahal tajiduna indahum jazaan. Apakah hari ini kamu bisa mendapatkan balasan daripada mereka? Ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hari itu tidak ada seorang pun yang mau membagikan amal solehnya meskipun sedikit, karena dibutuhkan amal soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang merugi di akhirat. Seorang yang melakukan amal soleh tanpa didasari dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan penyebab yang kedua seorang merugi di akhirat adalah seseorang yang melakukan amal soleh, seorang melakukan ibadah, dan ia tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang beribadah tidak mengikuti arahan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang merugi nanti di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan yang kita lakukan tidak sesuai dengan petunjuk dan arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan itu jelas akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari ibunda kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak dan tidak akan diterima. Dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan dan tidak ada perintahnya dari kami, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan tersebut ditolak, tidak diterima, otomatis amalan tersebut atau ibadah tersebut tidak ada pahalanya. Namun yang lebih dahsyat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih mengerikan lagi, bukan hanya sekedar pahala yang tidak akan diberikan kepada orang-orang melakukan ibadah tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, justru mereka akan disiksa dengan amalan yang ia lakukan tersebut. Justru ia akan disiksa nanti di dalam neraka disebabkan karena amalan yang ia lakukan tidak sesuai dengan petunjuk. Di dalam ayat yang sering kita dengar, sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah.
Ketika ia di dunia amilatud nasibah, mereka beramal dan berletih-letih dalam beramal. Dia keluarkan hartanya, dia keluarkan tenaganya, dia keluarkan seluruh apa yang dia miliki, berletih-letih di dalamnya. Akan tapi tasla naran hamiyah, pada hari kiamat ia dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Apa penyebabnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berkata para ulama tafsir, karena ia ketika melakukan ibadah tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti pikirannya, bukan mengikuti dalil yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Masyaallah muslimin sedang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kedua, orang yang merugi. Kemudian yang ketiga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan merugi nanti di akhirat adalah orang yang paham terhadap akidah yang benar, paham terhadap Al-Quran, paham terhadap sunnah-sunnah Rasul, akan tetapi ia tidak memiliki akhlak yang baik. Dia tidak memiliki akhlak yang baik. Orang ini, orang yang merugi nanti di akhirat. Modal seperti orang ini, kalau kita tanya tentang masalah Al-Quran, akidah dia bisa menjawab dengan luar biasa, membawa dalil-dalil luar biasa. Akan tapi akhlaknya sangat rendah. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat ini, atadruna manil muflis? Kalian itu tahu enggak siapakah orang yang bangkrut itu, orang yang merugi itu? Sahabat menjawab dengan polosnya, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang merugi menurut kami ini adalah orang yang tidak punya uang dan orang yang tidak punya harta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Orang yang bangkrut dari umatku nanti hari akhirat itu adalah orang yang datang dengan membawa pahala yang bertumpuk. Dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakatnya. Akan tetapi ketika di dunia, apa yang dia lakukan? Dia caci maki orang lain. Dia menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Dia tumpahkan darah orang lain. Dia makan harta orang lain dengan secara yang tidak benar. Dan dia pukul orang lain. Maka pada hari kiamat, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka Allah kumpulkan orang-orang yang dulunya di dunia pernah dia zalimi, Allah kumpulkan. Allah berikan pahala. Allah berikan pahala yang tadinya yang dilakukan oleh orang-orang itu diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Jika pahalanya sudah habis, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Jika pahalanya sudah habis, sedangkan orang masih mengantri karena ia pernah dizalimi dulu, fayu'ta, maka diberikan ukhridat min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka diambillah keburukan daripada orang-orang tersebut, orang-orang yang pernah dia zalimi, kemudian diberikan kepadanya dan orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Perhatikan hadis ini. Syatama, qadhafa, akala mal, kemudian safakat dima dan seterusnya. Ini timbul daripada akhlak yang tidak mulia. Dia tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, maka orang tersebut tetap menjadi orang yang merugi di akhirat. Omong kosong hari ini kalau seandainya kita mengakui diri kita paham dengan sunnah, paham terhadap tauhid yang ada, paham terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau seandainya akhlak kita masih sangat rendah, maka perbaiki akhlak jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir jemaah dimuliakan Allah,
Orang yang merugi di akhirat itu adalah orang yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak mempergunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Dia akan menjadi orang yang menyesal nanti di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimanakah orang-orang yang berada dalam neraka. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka penduduk neraka itu bersorak-sorak dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami ya Allah dari neraka ke dunia untuk kami melakukan amal dan tidak seperti amal yang kami lakukan dahulunya. Maka apa dalil Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami dulu di dunia pernah memberi umur kepada kamu? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami pernah memberi umur kepada kamu di dunia, yang mana umur itu cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita merasa bangga dengan kesehatan kita, jangan merasa bangga dengan masa muda kita. Karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana orang tua meninggal dunia, orang muda pun bisa meninggal dunia. Sebagaimana orang sakit meninggal dunia, orang yang sehat pun bisa meninggal dunia. Maka Imam Asy-Syafi'i pernah menasihatkan kita dalam sebuah bait syairnya, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Senantiasa berbekal dengan ketakwaan, karena kamu tidak tahu apabila malam telah datang kepadamu apakah engkau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang-orang yang sehat mati tanpa ada sakit, tanpa ada penyakit, dan betapa banyak orang-orang yang sakit dia bisa hidup begitu lama. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu dhahikan. Betapa banyak anak-anak muda ketika di pagi hari, ketika di sore hari mereka itu tertawa, terbahak-bahak. Wa qad nusijat akfanuhum fa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya sedang dijahit dan ia tidak mengetahuinya. Wa kam min saghirin wa kam min sigharin yurtaja lahu tulul umur. Betapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan umur mereka itu panjang. Wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatul qabri. Sedangkan tubuh-tubuh kecil mereka sudah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Maka tidak tahu kita kapan meninggal dunia, dan jangan berbangga dengan kesehatan kita dan masa muda kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus salat.